kalau saran aku mulai aja dulu baru kita belajar jadi expert gitu. Jadi jangan nunggu kita sempurna dulu, tapi kita bisa belajar baru kita jadi sempurna. Kan gini nih, Nana. Kita kan akan ini ya menjadi anak senja, maksudnya anak senja. Ya. Itu bisa nggak jadi hari tua gitu untuk sebuah pekerjaan konten kreator gitu. Kalau seperti itu kadang saya punya rasa ini, aduh aku belum jago-jago banget untuk. Nah itu permasalahannya. Ini penting nih, gimana? Dicatat. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Jangan lupa nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jen, Siap. alhamdulillah. Nongki back again di 2024. Aduh, saya lupa Mas Jen. Saking senangnya, saking semangatnya ya. 2024 kita kembali lagi dengan nuansa yang baru lagi dan dengan look Mas Jen, look. Ini look yang model sekarang ini ya. Betul. Saya kok jadi bagian dari Nongki hari ini 2024. Karena alhamdulillah kita ada rezeki kawan-kawan, kita rubah warung menjadi coffee shop Nongki. Tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, anak muda. Betul. Inspiratif. Betul. Wait, second minute. Apa itu? Ini bedanya Nongki yang dulu dengan sekarang. Wah, apa itu? Biasanya kita ngaji kawan-kawan teman Nongki. Hari ini kita punya yang sesuatu something different, sesuatu yang berbeda kajian. Sesuatu yang berbeda ya. Betul sekali. Kita tidak hanya ngaji tapi untuk episode di 2024 ini kita akan memanggil pakar atau ahli di bidang ilmu yang apa ya Mas Jen ya? Dunia ya. Bukan. Yang bisa menjadi inspiratif anak-anak muda. Betul sekali. Apa saja sih yang kita harus kontribusikan untuk Indonesia Emas 2045? Wow. Betul. Makanya tadi saya spill dikit. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, masih sangat muda. Juga punya kompetensi yang luar biasa, bisa menginspirasi semua orang anak-anak muda di Indonesia. Masya Allah. Dan juga karyanya luar biasa. Ini kita sediakan kursi kosong ini. Apa kita panggil sekarang atau gimana? Masa kopi dulu? Sudah tidak sabar Mas. Kita berdiri dulu. Oke. Nah, kita kalau di yang sebelumnya nggak pernah berdiri, kalau berdiri kepotong. Nggak kelihatan. Ini kita kelihatan. Alhamdulillah. Kalau begitu, langsung saja kita sambut. Ini dia, Nana. Silakan. Langsung duduk Mbak Nana. Oke. Guys, mungkin teman Nongki, Teman Nongki? Betul. Jangan biasa aja. Iya, saya terbawa nuansa yang baru kakak dia. Mungkin penasaran nih dengan kakak Nana ini. Kakak Nana ini siapa sih teman-teman? Silakan Mas Jen. Di spill dulu dong tentang kakak Nana ini siapa. Tapi catatannya ada di saya tadi. Nggak, kakak Nana ini dia merupakan konten kreator. Wow, itu teman-teman. Dan beliau ini punya hampir followers 108.000. Wow. Sebagai kreator education di TikTok. Luar biasa ya. Kreator education di TikTok. Wow, tepuk tangan dulu dong kakak Nana. Beliau juga biasanya sering ditanyain anak muda berkaitan dengan problem-problem konten kreator. Apa itu? Berarti saya semakin penasaran tentang kakak Nana ini. Saya juga mungkin kita bukan Gen Z ya, bukan Gen Z. Jadi kita juga masih awam tentang konten kreator. Jadi kita akan belajar jadi konten kreator bersama kakak Nana. Oke, kakak Nana. Alhamdulillah. Terima kasih kakak Nana sudah hadir di Nongki episode pertama. Yang 2024 ini edisi baru. Biasanya kita ada di Warkop Kak Nana. Gitu. Ini kita di Warkop, sekarang kita ada di Cafe Shop. Kebetulan sudah mendapat wakaf ya. Wakaf tempat ya. Alhamdulillah. Dan kakak Nana, ini kita penasaran banget tentang kakak Nana. Ya, semoga dengan pertemuan ini, obrolan ini, kita berdua bisa jadi konten kreator seperti kakak Nana. Amin. Nah, kita sudah menyiapkan
70 pertanyaan untuk Kakak Nana. Kita 70 atau 100 ya? Ya ini ya, kita akan tanyakan 5 saja nantinya. Tapi kalau bisa lama ya, tergantung waktunya. Karena Kakak Nana alhamdulillah waktu saat ini untuk nongki saja katanya. Oke, siap. Ya, oke. Kalau gitu kita langsung aja ini ya. Mungkin banyak yang penasaran ini teman-teman nongki yang ada di rumah, lagi di kafe atau lagi di mana, ini kita penasaran nih tentang konten kreator itu apa sih? Mungkin Kak Nana bisa ceritakan itu konten kreator itu apa dan kenapa sih awal mulanya itu bagaimana untuk bisa memulai sebagai konten kreator? Wah, langsung nih. Silakan Kak Nana, gimana ini? Oke, jadi terima kasih kesempatannya ke Mas Budi sama Mas Jejen. Jadi konten kreator itu seperti bahasa Indonesianya aja dulu ya. Jadi bahasa Indonesianya itu adalah pembuatan konten, di mana pembuatan konten itu bisa dibagi menjadi beberapa bidang lagi nih Mas. Kenapa kok aku tertarik nih di bidang konten kreator di tahun 2021? Karena waktu itu lagi COVID-19. Nah, COVID-19 itu kan banyak orang yang nganggur dan banyak kegiatan yang kita lakuin cuma dari rumah aja. Ternyata waktu itu adanya kesempatan platform TikTok. Kok aku jadi kayak ngerasa penasaran ya sama platform ini gitu. Apa sih yang bisa kita dapat dari platform ini selain cuman konten-konten yang ibaratnya kayak cuman nari-nari atau mungkin cuman memperlihatkan wajah. Nah, aku pengen membuat suatu konten yang berfaedah buat orang lain gitu waktu itu. Terus waktu di 2021 itu belum terlalu banyak konten edukasi di TikTok. Jadi di situ aku berusaha untuk brainstorming diri sendiri juga karena waktu itu masih umurku juga masih 20 tahun ya. Masih 20 tahun ya. Wow, bentar ini ya kurang 3 tahun dengan kita ya. Waduh. Ya. 30 tahun ya. Oke, siap. Lanjut Kak Nana. Oke, jadi 20 tahun ya. Itu masih random banget. Jadi waktu itu aku berusaha untuk cari konten apa ya yang cocok sama di umurku yang 20 tahun itu gitu. Waktu itu aku jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu apa sih biasanya kesehariannya gitu. Bisa kayak mungkin ngampus atau nugas bareng temen atau mungkin lagi hektik-hektiknya nyari magang waktu itu, Mas. Nah, waktu nyari magang itulah aku sambil cari magang mandiri, sambil aku juga berusaha untuk kasih edukasi kayak jurusanku itu seperti apa di mata orang umum, terus gimana sih rasanya kuliah di negeri yang tesnya SBMPTN tanpa harus kita mandiri atau gimana gitu ya. Gitu. Jadi hal itu menarik perhatian ke audiens yang seumuran dengan aku gitu, yang ingin juga mendapatkan mimpi-mimpi yang sama gitu, jalan yang sama. Jadi disitulah aku masuk, oh bisa nih dicoba nih konten kayak gini gitu. Ternyata boom lah pada saat itu di tahun 2021. Wah, 2021 ya. Wah. Wait, ini motivasi. Maksudnya biasanya kalau kita lihat yang menjadi konten kreator ada banyak motivasi ya. Misalkan aku pengen jadi terkenal, misalkan banyak followers, atau kalau Nana kan tadi kalau kita lihat dari ceritanya motivasinya itu ingin berbagi. Pengen berbaginya tapi berupa informasi, edukasi. Nah, tapi waktu itu nggak ada kepikiran, maksudnya dengan ini aku juga pengen terkenal gitu. Nah itu uniknya, jadi aku itu merasa kalau di umur segitu itu belum waktunya untuk aku pengen terkenal. Jadi di tahun 2021 di umurku yang 20 tahun itu aku maunya pengennya aku share dulu aja lah tentang apa keseharian aku, terus biar nggak bosenin ketika kita lihat TikTok isinya cuman banyak orang nari-nari dan lain sebagainya. Aku pengen mengubah TikTok itu gitu. Oke. Lanjut. Nah dari situlah jadi kayak mulai menambah oh ternyata konten aku itu bisa digunakan sebagai portofolio, digunakan sebagai motivasi buat orang lain konten juga gitu. Wow. Oke, jadi memang motivasinya adalah kita share dulu aja ya. Bener. Entah itu nanti like-nya berapa, yang mau baca berapa, kita yang penting share dulu. Betul. Nanti kalau ternyata algoritma TikTok ya atau Instagram itu akan menyasar ke orang-orang yang sebenarnya lagi butuh informasi tersebut. Betul. Dan pas banget ini Mbak Nana. Jadi benar-benar nggak peduli nanti tenar atau enggak, itu nanti dulu ya. Dulu kita mau ada yang lihat atau enggak, yang penting ini aku punya informasi mau apa enggak. Tapi
di bidang edukasi. Iya, di seusia Nana waktu mahasiswa di bidang semua perkuliahan. Nah ini masih mahasiswa loh, sudah berpikiran seperti Mas Budi dulu gimana? Gini. Ya beda ya, dulu kan belum digitalisasi ya. Belum digitalisasi ya? Ya, dan dulu telat 2 tahun. Wah ini ya, oke. Ya, tapi ada motivasi yang luar biasa tadi yang saya tangkap dari Kakak Nana. Jadi benar-benar Kakak Nana menyampingkan yang namanya tenar nanti dulu. Betul. Gitu. Dari waktu Kakak Nana mulai, maksudnya gini, mulai serius untuk aku yang berbagi informasi edukasi. Waktu itu sebelum itu sudah bermain sosmed sebelumnya. Sudah, tapi bermainnya tuh sekedar kayak sharing kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, aku sharing gitu doang. Tapi kalau setelah kebetulan waktu itu aku juga diterima di Magang Merdeka, tempatnya di LMI ini. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Magang Merdeka batch 3 kemarin itu aku diterima di LMI Zakat di Surabaya sebagai copywriter. Nah itu aku jadi manfaatkan momen itu sebagai aku udah dapat nih nama di audiens gitu sebagai content creator edukasi. Jadi aku selipin juga tuh apa itu Magang Merdeka, terus LMI itu seperti apa. Oke. Ini saya penasaran ini Kakak Jejen. Waktu sebelum di Magang Merdeka di sini di LMI masih berupa ini postingannya sekedar posting cuman ipo-ipo foto, ipo-ipo apa ya di Indonesianya ya, sekedar foto taruh di postingan IG atau TikToknya gitu. Kemudian kalau boleh tahu nih, waktu tadi Kakak Nana bilang aku mulai berbagi informasi, mulai serius berbagi informasi secara konstan. Waktu itu followersnya berapa hingga mencapai sekarang itu berapa dan dibutuhkan waktu berapa tahun waktu itu? Berapa lama maksudnya? Oke, jadi pertama kali pengen konsisten itu di tahun 2022 akhir. Itu keterima di LMI Zakat ini Magang Merdeka. Itu followers TikTok aku masih 3.000. 3.000. Ya, jadi masih kalau dibilang itu sekarang KOL content creator yang masih mikro, kecil sekali gitu ya. Terus untuk di Instagram sendiri itu belum aktif sama sekali, masih 500-an lah followersnya. Wah itu udah gede begitu. Oke, siap-siap lanjut Kakak Nana. Terus setelah magang di LMI ini kok jadi makin meningkat, terus makin banyaknya tawaran kerjasama dengan brand gitu. Tapi tetap di situ aku nggak mau merusak personal branding yang tadinya edukasi menjadi komersial. Jadi aku tetap mau berjalan di bidang yang aku mau, edukasi. Ya, jadi banyaklah aku kayak coba menolak ajakan brand yang di luar kontenku gitu. Akhirnya berusaha untuk menaikkan followers sedikit-sedikit dengan konten-konten yang makin hooknya relate sama audiensnya. Terus kayak kok banyak nih kalau aku ngeposting tentang Magang Merdeka, kok banyak yang pengen tahu gitu Pak. Jadi momentumnya itu harus dicari gitu waktu itu. Terus sekarang sudah berjalan 1 tahun ini dan dari 3.000 itu ke 108.000 di TikTok. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. 2002 akhir 2023 apa ini? Wah ini waktu yang bisa kita jangkau sebenarnya Kakak. Ini waktu yang sebenarnya kalau saya bilang tidak terlalu lama, maksudnya singkat banget gitu loh. Sementara ada orang yang untuk mencapai sampai se-followernya Nana jumlahnya itu butuh waktu bertahun-tahun. Atau memang ini Kakak Nana waktu itu untuk segmen pendidikan masih sedikit sekali yang bermain di situ untuk content creator. Kalau menurut aku iya, karena edukasi waktu itu tuh belum terlalu menarik ya buat dilihat. Jadi orang-orang itu ngerasa kalau ini ada satu content creator yang dia fokusnya ke ini. Jadi content creator yang bergerak di edukasi juga hanya bisa dihitung jari gitu. Oke. Nah ini ada yang menarik ini kuncinya Mas Budi, yaitu konsistensi. Betul. Karena konten kreator tanpa konsistensi itu akan sia-sia menurut saya. Wah luar biasa ini. Jadi konsistensi dan di bidang itu dan menjadi ahli di bidang itu, sehingga itu akan menemukan
segmentasi itu sendiri ya, sehingga orang-orang kalau bahas masalah magang, bahas masalah konten kreator, ke Kak Nana. Akhirnya itu yang akan menambah itu konsistensi dan keahliannya akan semakin meningkat. Nah, ini Kak Nana ya. Anak-anak muda ini kan mikirnya juga masa depan ya. Masa depan, dia mikirnya juga pekerjaan lah ibaratnya. Nah, dan pekerjaan ya ibaratnya juga berhubungan sama pendapatan. Nah, ini kira-kira proyeksi konten kreator itu seperti apa ya? Maksudnya percuma kita edukasi kan kita tetap butuh uang, butuh buat makan. Nah, itu gimana itu? Ya. Edukasi tapi duit. Kan gini, Nana. Ayo, Pak. Kita kan akan ini yang menjadi anak senja. Maksudnya anak senja. Ya, itu bisa nggak jadi hari tua gitu untuk sebuah pekerjaan konten kreator gitu. Proyeksi ke depan seperti itu. Kalau melihat Nana tadi kan ceritanya, wah, udah produk masuk. Kemudian kalau nggak salah tadi udah ada undangan-undangan keluar ya, betul. yang itu karena konten Nana sendiri. Maksudnya kalau ini secara rutin, konsisten seperti Nana ini, bisa nggak akhirnya untuk tabungan hari tua gitu? Oke. Kalau menurut aku konten kreator itu memang mungkin akan ada perkembangan tapi tidak akan ada penurunan. Jadi menurut aku untuk tabungan di hari tua pun itu tergantung apakah konten kreator ini tuh bisa merambatkan skill dia ke skill yang lain. Jadi kalau misalnya aku fokusnya di konten kreator, tapi aku juga nggak lupa sama gimana sih kalau kita misalnya memasukkan kayak copywriting atau bisnis atau hal-hal lain yang bisa kita bawa walaupun kita lagi nggak ngonten gitu. Jadi konten kreator itu kan pemasukannya juga rata-rata dari endorsement. Nah, endorsement ini tadi kita bisa mengelola uangnya kembali jadi sebuah bisnis gitu. Nah, bisnis ini kita bisa kontenin lagi dari konten yang kita bikin itu. Jadi itu bisa berputar sebetulnya uangnya dari situ, Mas. Jadi kalau saya tangkap sarannya Nana ini nggak cuma sekedar jadi konten kreator, tapi ada pengelolaan setelah itu. Betul sekali, entah itu bisnis atau skill pekerjaan yang berhubungan dengan konten yang kita bikin gitu ya. Betul. Oke, tapi kan gini Kakak Nana, kalau Kakak Nana kan kontennya edukasi, konsisten gitu. Tapi kita juga lihat ada konten-konten yang ramai juga. Tapi yang seperti Kakak Nana bilang tadi, joget-joget gitu. Kalau saran Kakak Nana ini, lebih baik kita ambil konten yang seperti apa sih? Kalau Kakak Nana saya yakin karena bisa jadi banyak cabang gitu. Kalau edukasi, bisa nantinya buka bimbel mungkin ya. Iya, bisa kan ya. Nah, kalau misalkan kan banyak juga konten yang sekedar joget-joget atau giveaway. Nah, ini nanti prediksi sambil saya juga masih bikinnya seperti apa. Kalau saran Kakak Nana, mending kita bikin konten yang seperti apa sih? Apakah yang sekedar tadi joget-joget bikin giveaway atau yang struktur kayak Kakak Nana gitu? Oke, kalau untuk pembuatan kontennya sendiri, bagi aku itu tergantung personality masing-masing. Jadi personality itu kita nggak bisa kayak maksain, kreator kayak kamu itu harus di bidang yang sama kayak aku gitu. Jadi banyak bidang dari konten kreator sendiri, ada kayak beauty misalnya. Beauty itu dia kayak review makeup, skincare kayak gitu. Beauty and the Beast ya. Beauty-nya kesini. Oh ya. Keliru banget itu ya. Beauty and the Beast kan, bener kan? Oke. Lanjut. Bidang apa lagi? Konten beauty. Iya, konten beauty itu. Terus mungkin beauty ini bisa kalau misalnya lebih diperdalam lagi, dia mau membungkus kontennya itu seperti apa. Ada yang beauty cuman joget-joget juga bisa. Tapi ada juga beauty yang dia reviewnya di depan kamera misalnya gitu. Atau beauty yang lainnya. Nah, itu karakteristik konten kita itu tergantung dari personality kita. Kalau misalnya kita nanya lebih rame yang mana ya Kak gitu, sebetulnya semua akan rame kalau misalnya kita bisa menempatkan konten itu untuk target marketnya siapa gitu. Wow, berarti butuh strategi marketing juga ya? Betul, memang. Oke, kita akan bicara tentang marketing sekarang. Beda ya? Ganti segmen nih. Ganti segmen. Ini Nana, kalau semisal kan nih, ini saya tertarik dengan penjelasan Nana tentang konten creator. Mungkin
saya sama Jejen yang bukan Gen Z ini, kita sudah Mas Jejen udah menjelang 40 ya. Apalagi saya gitu loh, yang di bawahnya Mas Jejen. Kalau saya mau bikin konten atau jadi konten kreator, perlu nggak saya harus merambah seperti kata Nana pangsa pasar, yaitu Gen Z? Karena kalau kita lihat ya, maksudnya berdasarkan penglihatan saya di sosmed saya, itu yang banyak bermain sosmed yaitu teman-teman dari Gen Z gitu. Perlu nggak saya merambah ke situ agar konten saya juga bisa cepat naik gitu? Oke, mungkin dari segi teknik memang perlu, karena teknik itu kayak teknik angle kamera gimana, terus gimana caranya kita ngomong atau di depan kamera gimana, itu perlu untuk mengikuti teknik dari Gen Z ini tadi. Tapi mungkin untuk ciri khas konten atau personality itu kita bisa jadi diri sendiri aja di depan kamera buat konten, itu kita tetap jadi diri sendiri aja walaupun umurnya berapapun itu ya, kayak 40 tahun, 50 tahun. Karena aku juga masih banyak melihat nih kayak konten-konten yang dia kreator ini tuh seumuran kayak milenial ke atas gitu. Maksudnya kayak sebelum milenial dia juga berusaha untuk konten. Jadi tergantung personality-nya kayak gimana, tapi dia tetap mengikuti teknik Gen Z ini. Ya, ini kata kunci lagi nih Mas Budi, bahwa kita itu harus menyesuaikan dengan personality kita. Jadi memang kita nggak boleh menjadi orang lain untuk menjadi konten kreator gitu ya. Benar. Karena ketika kita berusaha untuk menjadi orang lain, itu akan menyiksa diri kita, tanda kutip ya. Itu kita akan kurang fun. Kok aku seperti ini dan seperti ini. Sehingga kalau Mas Budi nanti mau buat konten kreator harus be yourself, Mas Budi. Super sekali. Kakak Jejen ya, luar biasa. Nih, kalau Nana nih ya, kita berangan-angan dan berandai-andai ya. Boleh. Nana lihat saya dan lihat Mas Jejen misalkan. Kalau saya bikin konten, cocoknya saya bikin konten apa, Nana? Sesuai dengan hobi dan minatnya Mas Budi dan Mas Jejen. Waduh. Kalau misalnya Mas Budi, Mas Jejen punya hobi apa? Boleh di-spill nggak? Hobi, oke. Dulu golf. Baik. Lewat aplikasi ya tentunya. Itu game namanya Mas. Itu game golf itu. Game golf sampai level tinggi. Kemudian sekarang udah nggak nge-game lagi Nana. Saya lebih ke hobinya ya. Aduh, saya juga bingung nge-game. Mungkin pekerjaan sehari-harinya aja apa? Oh ya, ini edit video. Oke, edit video. Bisa mungkin merambah ke gimana caranya tutorial edit video ala milenial atau ala Gen Z misalnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau seperti itu kadang saya punya rasa ini, aduh aku belum jago-jago banget untuk. Nah, itu permasalahannya. Ini penting nih, gimana? Dicatat. Okay. Banyak banget aku ngisi di seminar beberapa kali itu yang nanya gimana ya caranya kita itu biar pede. Padahal kita belum se-expert itu. Pada kenyataannya kalau kita nggak mau nyoba dulu, kita mana tahu apa aja yang nanti kita hadapi di depannya kan. Nah, kalau saran aku mulai aja dulu baru kita belajar jadi expert gitu. Jadi jangan nunggu kita sempurna dulu, tapi kita bisa belajar baru kita jadi sempurna. Luar biasa, Mbak. Tepuk tangan dong. Jadi konten kreator harus mulai aja dulu, nggak harus nunggu expert karena proses itu yang akan membuat kita jadi expert. Learning by doing. Jangan lupa Nana ya, boleh lo sembari kita ngopi-ngopi Nana. Baik. Ada sendoknya, oke. Kita kemajuan banget ya. Oke. Nana. Nah, ini saya titip ini pada pertanyaan dari generasi Gen Z ya. Mohon maaf ya. Jadi kira-kira buat pemula misalnya kayak teman saya namanya Mas Mamat misalnya. Kira-kira sebagai pemula itu apa yang harus disiapkan untuk menjadi konten kreator? Selain dia sudah harus mengetahui personality diri sendiri. Setelah itu harus ngapain? Ataukah cukup punya HP udah bisa jadi konten kreator? Nah itu termasuk konten kreator. HP bisa digunakan. Jadi
untuk pemula banget, sesuai yang aku bilang tadi, gimana awalnya aku yang memanfaatkan gadget kita, benar kata Mas Budi tadi, mulai dari HP aja kita itu bisa ngontenin apapun sekarang. Jadi nggak perlu nunggu kayak gimana ya tulisan yang menarik untuk kontenku, nggak perlu nunggu kayak banding-bandingkan, aduh dia udah bagus nih editannya, aku kok belum bisa ngedit gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu itu. Hal yang paling susah untuk dimulai seorang content creator adalah menunggu. Jadi kita nggak usah menunggu untuk jadi sempurna dulu, untuk kayak orang lain dulu. Pokoknya kita mulai dulu. Jadi FYI aku dulu itu juga konten awal-awal itu pakai Android yang delaynya, parah banget pokoknya. Jadi semua konten aku itu berasa kayak aduh nggak pede nih konten kalau kayak gini gitu. Jadi dari situlah aku mulai. Tapi aku harus konsisten. Kalau misalnya aku nggak konsisten konten, aku nggak akan ada pemasukan juga dari konten itu sendiri gitu. Akhirnya setelah itu beberapa bulan adanya income, aku beranilah untuk upgrade gadget gitu supaya makin maksimal kontennya, bukan untuk gaya-gayaan gitu. Kalau boleh tahu konsistennya Kakak Nana ini postingnya seperti apa? Maksudnya seminggu setiap hari kah atau sehari 5 kali kayak sholat? 5 kali. Sehari cuman seminggu cuman 2 kali, tapi 2 hari itu kontennya bisa 3 kali gitu. Maksudnya postingnya gimana itu? Kalau aku waktu awal-awal sih semutku, jadi seadanya ide. Nah, semut halus ya. Iya, semut. Mood. Kan Seadanya. Ada S-nya. Semut saya kira Maaf. Moodnya tergantung mood maksudnya. Tergantung mood. Karena mungkin dari dorongan diri aku itu juga aku tuh pengen menghasilkan sesuatu dari kecil. Aku tuh pengen punya sesuatu yang bermanfaat buat orang. Tapi karena sekarang itu kayak misalnya kita nulis buku itu kita punya proses yang panjang. Aku pengen itu nulis buku waktu itu. Tapi kalau nulis buku tuh panjang kan prosesnya. Tuh. Jadi apa ya yang instan tapi aku itu bisa tetap berbagi. Ya itulah lewat konten tadi. Nah konsistensinya mood ini akan selalu ada dalam 1 minggu itu kayaknya 3 kali 4 kali gitu. Mungkin 3 kali 4 kali dalam 1 minggu itu udah wajar banget ya dalam konten, konsistensi konten. Mungkin teman-teman yang mau mulai konten juga bisa minimal 3 kali seminggu lah ya untuk konsistensi awal-awal. 3 kali seminggu itu termasuk hitungan yang berat nggak untuk konten? Maksudnya kita harus bikin konten 3 kali seminggu atau itu wajar-wajar aja? Kalau kita suka enjoy sama skill kita, sama juga konten ya kan. Ada orang yang nggak suka konten, ada orang yang ambis nih banget buat jadi konten kreator. Itu jadi 3 kali seminggu itu menurut aku sudah sangat stabil dan standar sih. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, Tra. Saya termotivasi nih. Oke, dengan HP jadul saya. Masih jadul Kakak Nana, tapi nggak apa. Nggak apa Kak. Yang penting jajan itu udah modal pertama ya. Modal pertama, setelah itu ide, kreativitas. Oke. Kalau begitu Kakak Nana. Ya. Kita sudah masuk ke penghujung. Sedih sebenarnya. Pengen tanya lebih dalam sebenarnya Kakak Nana. Tapi kita terbatas oleh waktu dan zaman, maka dari itu kita berbeda banget ya ini ya. Tapi luar biasa banyak belajar dari Kakak Nana ya, walaupun kita beda generasi. Betul. Ada nggak Kakak Nana pesan-pesan buat teman-teman nongki ini yang terutama ingin memulai jadi konten kreator Kakak Nana? Oke, mungkin pesan buat teman-teman nongki di luar sana yang sudah punya istilahnya kalau orang Jawa itu keretak hati gitu ya. Keretak hati kalau harus nemu keretak ya. Oke, nanti cari di KBBI ya. Keretak itu apa? Nah, keretak itu artinya klop. Iya, sudah ngerasa klik sama kayaknya ini skill yang aku butuhin dan ini akan bermanfaat entah untuk diriku entah untuk orang lain juga gitu. Mungkin mulai sekarang bisa dimulai dulu dari hal-hal yang paling dekat sama kita gitu. Jadi nggak harus aku harus liburan ke luar kota dulu, ke luar negeri dulu baru aku konten, enggak. Tapi dari rumah aja kita itu bisa ngasilin konten yang sederhana tapi bermanfaat buat orang lain. Jadi jangan sampai merasa minder atau mungkin ngerasa kayak males gitu ya. Aduh aku males banget mau bangun habit aja males, gimana aku mau konten. Itulah apa yang harus kita hindarkan buat kita jadi lebih grow up konten. Luar biasa. Luar
jangan sampai kita merasa minder, terus menunggu expert, menunggu keluar kota, keluar negeri, atau harus punya modal ratusan juta, miliaran untuk mulai jadi konten kreator gitu ya Mbak Nana. Iya betul. Oke. Nah ini teman-teman Nongki, karena kita sudah dapat pesan-pesan terakhir, bukan pesan-pesan apa namanya? Siapa tahu kita undang lagi nih, kita undang lagi ya. Ada lagi nanti. Yang pesan-pesan tadi untuk anak muda itu menandakan bahwa podcast kita hari ini apa Mas Budi? Ini closing yang kurang oke ya. Kurang oke. Tapi gak apa teman-teman. Ya. Untuk teman-teman semuanya agar bisa mendapatkan info update lebih lanjut terkait konten-konten kita, apalagi terkait Nongki edisi baru, langsung saja teman-teman Nongki bisa subscribe, like, komen di, jangan pakai di bawah ini, nanti saya bingung kesini ternyata tanya nanti itu ya, saya biar gampang editnya. Oke. Kakak nanya lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Masih nulis buku, masih lanjut prosesnya? Iya, karena sudah lulus kuliah, jadi ada waktu banyak buat nulis buku. Oh, kita tunggu ya, beneran ya? Ya. Ini buku yang pertama nantinya? Iya, buku yang pertama. Kita nantikan ya. Oke, jangan lupa sekali lagi like, komen, subscribe di LMI Zakat. Terima kasih Kakak Nana. Terima kasih teman-teman Nongki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton Nongki hingga usai. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Acara ini dipersembahkan oleh